Ibu siapa? Ernawati. Ibu Ernawati dari Bandung ya. Iya. Dari Bandung. Sebelum melangkah lebih jauh, Ibu Erna, Iya. yang perlu panjenengan ketahui bahwa yang sedang saya pelajari, yang sedang saya kaji, yang sedang saya lakukan itu bukan sesuatu yang remeh dan sepele, Bu Erna. Sangat sedikit yang bisa melakukan, Bu Erna. Kenapa saya katakan bukan hal yang sepele dan remeh? Sungguh 45 tahun usia saya itu saya habiskan hanya untuk mempelajari, hanya untuk mengkaji ini, hanya untuk mempraktekkan. Bahkan tidak berhenti di situ, Bu Erna. Untuk ini saya meninggalkan semuanya. Nah, dengan itu artinya bahwa apa yang sedang saya kaji dan sedang saya praktekkan ini bukan sesuatu hal yang remeh dan sepele. Namun orang lain tidak harus melakukan hal yang sama seperti saya. Saya melakukan itu karena saya ingin hal tersebut bisa dipelajari oleh semua orang tanpa mengalami rintangan-rintangan yang melampaui beratnya. Jujur, saya salut sama panjenengan. Dengan sepintas ungkapan panjenengan tadi malam, itu saya salut. Panjenengan seorang ibu rumah tangga, sudah mempunyai suami, sudah mempunyai anak, dan mungkin hampir mempunyai cucu atau sudah, bahkan sudah punya cucu. Tapi keinginan panjenengan, semangat panjenengan untuk berspiritual sampai segitunya gitu ya, sampai segitunya. Datang ke sana, datang ke sini, datang ke sana, datang ke sini. Suami ditinggalkan, anak ditinggalkan, cucu ditinggalkan, rumah ditinggalkan. Itu saya salut banget gitu. Salut banget. Dan saya rasa, maaf Bu Erna ya, ini saya rekam tapi panjenengan tidak ada di sini ya, hanya suara saja. Panjenengan bisa dengan apa yang saya hadapi saat ini, panjenengan bisa mengetuk pikiran dan hatinya ribuan bahkan mungkin jutaan ibu rumah tangga di luar sana. Panjenengan bisa menggugah kesadaran jutaan ibu rumah tangga di luar sana bahwasanya Tuhan itu melebihi segalanya, artinya lebih utama dan lebih penting. Di dalam berspiritual, kata-kata yang menyentuh saya, kata-kata panjenengan yang menyentuh saya di dalam berspiritual, ketika seorang suami mencegah panjenengan untuk melakukan spiritual ini lebih jauh lagi, bahasa panjenengan begitu sederhananya, tapi kalau diketahui seluruh wanita, ini benar-benar menggugah seluruh wanita, Bu Erna. Kata-kata apakah itu? Ketika panjenengan dicegah oleh sang suami, panjenengan berkata, sekarang Bapak yang belajar berspiritual, nanti saya yang akan berguru kepada Bapak jika Bapak mencegah spiritual saya. Kalau harus disederhanakan,
kalau di dalam spiritual ini mencari jati diri, mengenal Tuhan lebih dalam, kok Bapak mencegah saya? Nah sekarang Bapak saja yang belajar, saya di rumah. Nanti kalau Bapak sudah bisa, saya akan berguru kepada Bapak. Wah, itu kata-kata itu sangat menyentuh sekali sama saya. Kan imam rumah tangga, lah iya, lebih pintar dari saya. Iya. Tapi mau berguru, suaminya lebih pintar. Lah, sementara Ibu Erna tekadnya, niatnya melakukan spiritual ini karena Ibu Erna tahu bahwa sang suami yang menjadi kepala rumah tangga tidak bisa melakukan dikarenakan sang suami terikat pekerjaan, terikat tanggung jawab menafkahi anak istrinya. Nah saking sibuknya terikatlah dia pada tanggung jawab rumah tangga tersebut. Nah Ibu Erna menyadari karena suami saya tidak bisa melakukan pembelajaran ini, maka saya harus yang melakukannya. Setelah mendapatkan titik temu yang sebenarnya akan saya bagikan kepada sang suami, sehingganya sang suami bisa belajar tidak harus meninggalkan rumah. Itu loh yang menyentuh saya, Bu Erna. Biasanya aku kasihkan ke suami, anak, orang tua. Luar biasa sekali, kata-kata itu berhasil menyentuh saya. Dan dengan itu saya merasa cukup, Bu Erna ya. Saya merasa cukup untuk saya jadikan alasan agar saya bisa mengungkap rahasia besar untuk yang ketiga kalinya. Saya sudah mengungkapnya 2 kali, Bu Erna, dan itu sudah saya anggap cukup. Namun saya ingin saudara-saudari saya di luar sana itu lebih klik lagi. Namun saya tidak punya alasan, tidak punya dasar. Nah dengan kedatangan Ibu Erna ke sini, saya menjadi punya alasan untuk mengungkapnya sekali lagi. Tentang sesuatu yang sangat luar biasa yang selama ini dirahasiakan, Bu Erna. Selama ini dirahasiakan, selama ini disembunyikan, selama ini ditutup-tutupi kesejatiannya. Karena dianggap wadi. Tidak semua orang bisa melakukannya. Karena alasan itu, akhirnya apa yang paling utama di dalam pembelajaran ini dirahasiakan, ditutup-tutupi, disembunyikan. Jadi orang yang berada di ranah itu, jika tidak benar-benar digedor, dia tidak akan membukanya, tidak akan memberikannya. Bahkan Ibu Erna sendiri sudah mengalami. Dan dengan hal ini Bu Erna kan sudah kemana-mana, ya kan? Sudah ke sana. Suami ditinggalkan, anak ditinggalkan, keluarga ditinggalkan, cucu ditinggalkan, hanya untuk ini. Namun belum menemukan titik terang, kan? Itu sebagai bukti bahwa apa yang ingin Ibu Erna capai itu bukan sesuatu yang remeh, bukan sesuatu yang gampang. Semoga jutaan ibu rumah tangga di luar sana yang memiliki sang suami super sibuk bertanggung jawab tentang rumah tangganya, jangan jangan justru membebani kesibukan suami. Karena apa? Karena mempelajari hal ini bukan khusus laki-laki saja, perempuan pun punya hak. Apalagi memiliki seorang suami yang sibuk, terikat pekerjaan, tidak bisa meninggalkan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Ibu, seorang istri, wajib menjadi penerus atau perwakilannya di dalam hal apapun, terutama tentang mengenal jati diri dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sebelum Bu Erna masuk lebih jauh, masuk lebih dalam, yang perlu Ibu Erna ketahui mulai saat ini, dan saya mohon Ibu Erna jangan pernah lupa. Karena jika Ibu Erna sampai lupa, maka Ibu Erna akan tersesat.
dikarenakan tidak mengetahui jalan, bahkan tidak tahu diri. Oleh karena sebab itu, setelah saya memberitahukan kepada Ibu Erna tentang rahasia besar ini, maka selanjutnya ke depannya berusahalah untuk selalu ingat bahwa identitas jati diri seorang manusia hidup, tidak peduli itu lelaki, tidak peduli itu perempuan, asal usulnya adalah sebagai berikut. Ketahuilah Bu Erna, apa yang sedang saya kaji, apa yang sedang saya lakukan, tak lain dan tak bukan adalah wahyu pancagaib. Wahyu pancagaib ini adalah wahyu tertua itu ya. Karena wahyu pancagaib ini adalah wahyu yang pertama kali turun ke bumi, turun ke dunia. Sebelum wahyu-wahyu lain yang diturunkan, yang pertama kali diturunkan adalah wahyu pancagaib. Wahyu itu pemberian Tuhan secara langsung, panca itu 5, gaib itu ruh. Wahyu pancagaib berarti 5 ruh pemberian Tuhan secara langsung, artinya tanpa perantara. Penerimanya siapa? Penerima pertamanya siapa? Penerima pertamanya adalah kakek moyang kita Adam, yang artinya asal dumadi anane manungsa. Adam bisa dimaknai dan diartikan sebagai manusia ataupun non manusia. Yang pasti dan jelas, Adam arti maksudnya adalah asal dumadi anane manungsa. Itulah manusia pertama yang menerima wahyu pancagaib, yang pertama kali turun ke dunia. Kronologinya seperti apa? Sebagai berikut Bu Erna. Setelah Tuhan selesai menciptakan alam semesta seisinya, kemudian Tuhan berkehendak untuk dikenali. Nah, karena Tuhan ingin dikenal, maka Tuhan menciptakan makhluk setelah alam semesta seisinya, tersebut manusia. Manusia ini bahan dasar wujudnya dibuat dari tanah pilihan. Setelah Tuhan mengambil tanah pilihan, singkat punya penjelasan, setelah Tuhan mengambil tanah pilihan, lalu tanah pilihan tersebut diciptanya menjadi wujud manusia. Kemudian Tuhan mengabarkan kabar gembira ini kepada seluruh ruh. Ruh itu adalah para malaikat. Seluruh ruh berarti seluruh malaikat. Setelah hal ini dikabarkan kepada seluruh malaikat atau seluruh ruh, kemudian seluruh ruh itu diperintahkan untuk bersujud kepada yang namanya manusia ini, yang baru jadi ini. Seluruh ruh bahkan berseru, "Ya Tuhanku, kenapa Engkau menciptakan yang namanya manusia? Padahal Engkau tahu manusia ini nantinya akan menjadi perusak di bumi. Sedangkan aku, tidakkah Engkau merasa cukup dengan adanya kami yang senantiasa memuja dan memujimu?" Tuhan menjawab, "Aku lebih tahu daripada kamu. Karena tidak ada sesuatu yang itu bukan kehendakku, yang itu bukan kekuasaan." Setelah memahami apa maksud daripada Tuhan, lalu seluruh ruh itu bersujud kepada makhluk yang disebut manusia. Kemudian Tuhan membekali manusia dengan 4 anasir atau 4 elemen yang merupakan ilmu kesaktian Tuhan. 4 elemen atau 4 anasir ini juga disebut sebagai ruh, setara dengan para malaikat. Hanya saja malaikat itu tidak dicipta
dari ilmu kesaktian Tuhan. Sedangkan 4 ruh atau 4 malaikat atau 4 elemen yang dibekalkan kepada manusia ini berbahan dasar ilmu kesaktian Tuhan. 4 anasir atau 4 elemen ini lebih dikenal dengan sebutan sedulur papat atau mutmainah, aluamah, amarah, dan sukiyah. Setelah 4 elemen atau 4 anasir yang merupakan esensi kesaktian Tuhan dibekalkan kepada manusia, kemudian Tuhan mengambil ruhnya sendiri. Aku ambil ruhku, lalu aku utus untuk menghidupkan manusia. Setelah Tuhan mengambil ruhnya sendiri dan melakukan semua dan seluruh perjanjian yang menjadi konsekuensinya, kemudian Tuhan mengutus ruhnya sendiri untuk masuk ke dalam tubuh manusia sebagai penghidup. Berarti dengan penjelasan ini sudah ada 5 ruh di dalam diri manusia, kan Bu Erna? Lah, 5 ruh yang diberikan oleh Tuhan secara langsung inilah yang dimaksud wahyu pancagaib. Wahyu tertua, wahyu pertama turun ke dunia. Penerimanya adalah kakek moyang kita, Adam. Seiring berjalannya waktu, menyaksikan makhluk-makhluk lainnya, Adam merasa kesepian. Karena makhluk lainnya mempunyai teman, sedangkan dirinya hanya seorang diri. Dengan mengalami ini, kakek moyang kita Adam bersedih karena kesepiannya. Disebabkan bahwa kalau manusia itu adalah gambaran nyata wujudnya Tuhan, Tuhan pun dapat merasakan kesepian Adam, kesedihan Adam. Karena Tuhan tidak ingin fotokopinya ini mengalami kesepian dan kesedihan, kemudian Tuhan mengambil sepotong tulang rusuk Adam untuk dijadikan teman bagi Adam. Di sini para ruh juga protes kepada Tuhan. Ya Tuhanku, kenapa engkau menciptakan manusia lagi? Padahal manusia kedua atau generasi kedua manusia ini nantinya akan memperdaya manusia generasi pertama atau manusia pertama yang sudah engkau ciptakan, yang nantinya akan membuat kerusakan di muka bumi. Sungguh aku lebih mengetahui dari apa yang engkau ketahui. Disuruhnya seluruh ruh ini pun bersujud kepada kedua manusia baru ini. Setelah Tuhan mengambil sepotong tulang rusuk Adam, kemudian tulang rusuk ini dicipta menjadi wujud temannya Adam, disebut Siti Hawa atau nenek moyang kita yang lebih dikenal dengan sebutan Siti Hawa. Siti berarti maksud bumi, Hawa berarti masuk keinginan atau kehendak. Siti Hawa berarti keinginan dunia atau kehendak dunia. Maksudnya seperti itu. Setelah sepotong tulang rusuk Adam dicipta menjadi tubuh seorang wanita, maka seorang wanita ini kemudian dibekali sama seperti Adam, yaitu 4 anasir atau 4 elemen dan ruh Tuhan itu sendiri. Dan 5 ruh ini tadi yang disebut sebagai wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer. Untuk mengantisipasi apapun
yang dilakukan oleh kakek moyang kita Adam dan nenek moyang kita Siti Hawa, Tuhan menciptakan manusia generasi ketiga, yaitu anak dan cucu-cucu Adam Hawa, termasuk kita. Manusia generasi ketiga yang menjadi antisipasi antara Adam dan Hawa ini dibuat lebih sempurna, dibuat lebih hebat dibandingkan Adam dan Hawa. Bahan dasar tubuh Adam terbuat dari tanah pilihan. Bahan dasar tubuh Siti Hawa dibuat dari tulang rusuk, tapi tidak dengan tubuh atau wujud manusia generasi ketiga. Lalu bagaimana kronologinya? Manusia generasi ketiga yang diciptakan oleh Tuhan dibutuhkan proses yang tidak sebentar, Bu Erna. Proses yang sangat lama. Di antaranya, Tuhan menitipkan kesadaran rasa cinta kasih sayangnya kepada Adam. Dalam jangka waktu yang tidak sebentar, kemudian Tuhan menitipkan kesadaran rasa cinta kasih sayangnya kepada Siti Hawa. Dalam jangka waktu yang tidak sebentar lagi, kemudian Tuhan menggerakkan kesadaran rasa cinta kasih sayangnya yang dititipkan kepada Adam dan dititipkan kepada Siti Hawa, yang kemudian dimenunggalkan atau disatukan kedua kesadaran rasa cinta kasih sayang itu, dan terwujudlah manusia generasi ketiga, yaitu anak cucu Adam Hawa sampai kepada kita. Setelah terbentuk wujud manusia generasi ketiga, kemudian Tuhan membekali sama seperti yang dibekalkan kepada Adam dan Hawa, yaitu wahyu pancagaib atau 5 ruh yang diberikan secara langsung oleh Tuhan tanpa perantara. Dengan apa yang sudah saya sampaikan, berarti dimulai dari manusia generasi pertama, yaitu kakek moyang kita Adam, manusia generasi kedua, yaitu nenek moyang kita Hawa, hingga ke manusia generasi ketiga, yaitu anak cucu Adam dan Hawa, semuanya tanpa terkecuali berasal dari suci, berbahan suci, dicipta dengan suci, didesain atau dirancang untuk suci, dan diharuskan kembali kepada suci. Itulah asal-usul sangkan paraning dumadine manusia hidup. Karena kita adalah manusia generasi ketiga, maka saya akan menyampaikan lebih dalam tentang manusia generasi ketiga, yaitu kita. Bahan dasar tubuh kita adalah kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan. Tidak berhenti di situ. Lebih dari itu, Tuhan menitipkan 3 singgasana kekuasaannya di dalam diri kita. 3 singgasana kekuasaan Tuhan yang dititipkan di dalam diri kita adalah otak atau pikiran kita, yang lebih dikenal dengan sebutan Baitul Makmur. Singgasana yang kedua, hati atau batin kita, yang lebih dikenal dengan sebutan Baitul Mihrab. Singgasana yang ketiga, yaitu kelamin atau syahwat, yang lebih dikenal dengan sebutan Baitul Muqaddas atau Maqdis. Dengan 2 hal ini,
sungguh kita benar-benar tidak bisa buruk, Bu Erna. Tidak bisa tidak baik. Kenapa? Karena wujud kita berasal dari kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan. Di dalam diri kita ada wahyu pancagaib yang tak lain dan tak bukan. 4 merupakan esensi kesaktian Tuhan, dan yang 1 yang paling utama adalah Ruh Tuhan itu sendiri. Yang ketiga, di dalam jiwa kita ada 3 singgasana kekuasaan Tuhan yang dititipkan kepada kita. Dengan 3 hal ini, artinya kita sebagai manusia generasi ketiga sama sekali tidak bisa buruk, tidak bisa jelek. Terlebih lagi, wahyu pancagaib yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri, penggerak tubuh kita. Masing-masing ini memiliki sifat asli bawaan dari sananya, Bu Erna, yang tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambahi, dan tidak bisa dirubah. Menambahi, mengurangi, merubahnya berarti menambahi, mengurangi, merubah hukum alam, bahkan hukum Tuhan. Apa saja masing-masing sifat daripada wahyu pancagaib yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri, sang penggerak tubuh kita. Coba perhatikan tangan saya, Bu Erna. Maaf. Wahyu pancagaib tersebut sebagai kunci, paweling, asmo, mijil, dan singkir. Hakikat daripada wahyu pancagaib adalah mutmainah, aluama, hidup, amarah, dan sutiah. Mereka berlima ini memiliki sifat asli bawaan dari sananya, dari asal usulnya. Apa sifat mereka berlima? Mutmainah atau kunci, sifatnya adalah pasrah kepada Tuhan. Sedangkan sifatnya aluama atau paweling adalah menerima keputusan Tuhan. Sifatnya hidup atau asmo sejati adalah mempersilahkan kuasa Tuhan. Sedangkan sifatnya amarah atau mijil adalah merasakan kenyataan Tuhan. Dan sifatnya supiah atau singkir adalah menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Dengan uraian sifat daripada 5 ruh pemberian Tuhan secara langsung atau wahyu pancagaib ini, apakah manusia itu berasal dari keburukan, Bu Ena? Apakah manusia itu didesain untuk keburukan? Sama sekali tidak, bukan? Artinya dari uraian sifatnya mereka berlima yang menjadi penggerak tubuh kita saja, ini sudah diketahui, sudah bisa kita ketahui, sudah bisa kita simpulkan bahwa keberadaan kita di dunia ini bukan untuk keburukan, bukan untuk penderitaan, bukan untuk kesedihan. Ya. Namun kenapa dalam kenyataannya mayoritas yang terjadi tidak seperti itu? Dikarenakan 5 ruh ini dipraktekkan tidak menggunakan sifatnya. Yang kedua, 5 ruh ini direcoki gerak-geriknya. Lah ini yang disebut masalah, Bu Erna. Terlebih lagi
di dalam diri kita ada tiga singgasana kekuasaan Tuhan. Mengambil dari sifatnya sang penggerak tubuh kita saja, kita sama sekali tidak bisa buruk. Apalagi ditambah dengan tiga singgasana kekuasaan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Babar blas, tidak bisa sama sekali buruk, Bu Erna. Lah ini yang menjadikan hampir seluruh pelaku spiritual mengalami kesulitan menemui jalan buntu, Bu Erna. Satu, dikarenakan belum mengetahui asal-usul sangkan parane dumadinya. Yang kedua, belum mengetahui identitas jati diri pribadinya. Andai saja seluruh pelaku spiritual mengetahui ini, dan untuk yang sudah mengetahui tidak lupa, nggak ada yang namanya sulit, nggak ada yang namanya berat, nggak ada yang namanya masalah. Apapun bentuknya itu, Bu. Dikarenakan belum mengetahui asal-usul sangkan parane dumadi, dikarenakan belum mengetahui identitas jati diri pribadinya, maka yang terjadi sesama agama saling berantem, sesama keyakinan saling berantem, sesama kepercayaan saling berantem, bahkan satu keluarga bisa berantem, Bu Erna. Ini loh. Tidak berhenti di situ. Para pelaku spiritual ngerti dan paham, bahkan tahu bahwa yang sedang dituju adalah guru sejati, yang sedang dituju adalah suci, yang sedang dituju adalah Tuhan. Namun di dalam prakteknya begitu asik dan begitu enjoynya melakukan keburukan. Jadi tidak nyambung. Bagaimana mungkin suci Tuhan bisa ditempuh dengan jalan keburukan? Ditempuh dengan jalan kebaikan saja, jika Tuhan tidak menghendaki tidak akan bisa. Apalagi ditempuh dengan cara dan jalan keburukan. Lah ini masalah yang jadi pokok permasalahan para pelaku spiritual, sehingga mereka mengalami kesulitan dan menemui jalan buntu. Jadi Tuhan hanya dapat ditempuh dengan cara menggunakan sifatnya mereka berlima, sifatnya Wahyu Panca Gaib, sifatnya sedulur papat kalimo pancer. Tanpa menggunakan sifatnya sedulur papat kalimo pancer atau Wahyu Panca Gaib, nihil, Bu Erna. Nihil. Karena apa? Karena siapapun dia, jika tidak menggunakan sifatnya Wahyu Panca Gaib atau sifatnya sedulur papat kalimo pancer, yang ada adalah berbuat kerusakan, Bu Erna. Berbuat kesombongan, berbuat jumawa, lalu nggak mau pasrah sama Tuhan, nggak mau menerima keputusan Tuhan, tidak mau mempersilahkan kuasa Tuhan. Bagaimana bisa? Nah, inilah yang sedang saya kaji dan sedang saya praktekkan di setiap saatnya, Bu Erna. Mencapainya berarti kita harus bersedia pasrah kepada Tuhan, harus bersedia menerima apapun keputusan Tuhan, harus bersedia mempersilahkan kuasa Tuhan, harus bersedia merasakan kenyataan Tuhan dimanapun, harus bersedia menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Dan yang paling utama, harus bersedia menjaga kebersihan otak,
atau pikiran yang tak lain dan tak bukan adalah Baitul Makmur. Harus bersedia menjaga kebersihan hati atau batin yang tak lain dan tak bukan adalah Baitul Muharram. Harus bersedia menjaga kelamin atau syahwat yang tak lain dan tak bukan adalah Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Jika tidak, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa. Apapun yang kita lakukan selalu terbungkus karma. Dan karma-karma yang setiap saat kita lakukan akan menjadi bahan terjadinya reinkarnasi setelah kita meninggalkan dunia ini. Kebersihan atau bersih otak, pikiran, hati batin, kelamin syahwat yang tak maksud itu yang seperti apa? Ini tidak gampang, Bu Erna. Ini sangat amat rumit. Karena apa? Karena kita belum terbiasa, Bu Erna. Bukan berat, tapi sulit dan rumit. Dan itu dikarenakan kita belum terbiasa. Kalau kita sudah terbiasa, tidak ada sulitnya, tidak ada rumitnya. Lawang kita berasal dari suci, berbahan suci, dicipta dengan suci, didesain atau dirancang untuk suci, dan diharuskan kembali kepada suci. Bahan dasar tubuh kita, kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan. Bahannya jiwa kita, yaitu sedulur papat kalimo pancer atau wahyu pancagaib, adalah Tuhan itu sendiri. Jadi tidak ada istilah berat, sulit, rumit. Otak atau pikiran kita yang tak lain dan tak bukan adalah Baitul Makmur harus bersih, Bu Erna, dari prasangka-prasangka buruk, pemikiran-pemikiran jelek. Harus bersih dari itu. Hati atau batin kita harus bersih dari sirik, iri, dengki, buli, dendam, benci, fitnah, mencari-cari kesalahan orang lain, untuk dihina, untuk dilecehkan, untuk dihakimi, untuk dihadili, untuk dijatuhkan, bahkan untuk dihancurkan. Harus bersih dari semua itu hati atau batin kita. Sedangkan kelamin atau syahwat kita harus bersih dari kemelekatan duniawi. Berarti dengan mempelajari ini, saya sudah tidak boleh lagi bersetubuh dengan suami saya. Bukan seperti itu. Berarti kalau mempelajari ini, saya sudah tidak boleh lagi berhubungan intim sama istri. Bukan begitu. Dengan pemikiran seperti itu, berarti memaknai syahwat adalah seks. Memaknai syahwat sebagai seks terlalu dangkal, Bu Erna. Terlalu dangkal, terlalu cetek. Kalau syahwat dimaknai sebagai seks. Syahwat yang dimaksud adalah keinginan, kehendak, kemauan. Itu loh yang dijaga agar supaya senantiasa bersih. Bersih dari apa? Ego, pamrih, arogan. Jagalah kebersihan keinginan kita. Setiap keinginan kita, jagalah kebersihan setiap kehendak kita dan kemauan kita dari ego, pamrih, arogan, duniawi yang melekat selama ini. Maksudnya seperti itu, bukan tentang seks, gitu. Bukan tentang hubungan. Terlalu cetek dan dangkal kalau syahwat dimaknai sebagai seks. Ada banyak yang salah paham di sini, Bu Erna. Ingin belajar tapi berhenti dikarenakan dia berpikir kalau saya belajar seperti ini maka saya masih muda. Kasihan istri saya ndak tak naikin. Kasihan suami saya ndak tak kasih jatah. Iki piye-piye nang wong.
kok memaknai syahwat kok dengan seks itu terlalu dangkal sekali, terlalu cetek. Padahal seks yang dimaksud adalah semua keinginan apapun bentuknya, semua kehendak apapun bentuknya, termasuk keinginan seks. Keinginan seks itu loh syahwat. Nah ini yang dijaga agar supaya senantiasa bersih. Jadi saya harap yang di luar sana termasuk Ibu Erna tidak salah paham ya. Itulah yang saya kaji di setiap saatnya Bu Erna. Itulah yang saya lakukan di setiap saatnya. Andai kata apa yang sudah saya informasikan di ratusan video saya tidak sesuai dengan apa yang saya lakukan, tidak sama dengan kelakuan saya, tidak usah risau Bu Erna. Tidak usah risau, tidak usah galau. Diam dan perhatikan saja. Tidak perlu mengotori otak atau pikiran panjenengan, tidak perlu mengotori hati atau batin panjenengan, tidak perlu mengotori kelamin atau syahwat panjenengan. Cukup diam, perhatikan. Karena karma akan menghukum saya, karma akan mengadili saya, karma akan menghakimi saya. Kalau apa yang saya sampaikan di ratusan video saya tidak sama seperti kelakuan saya, tidak sama seperti yang apa yang saya jalani. Dalam bahasa sederhananya, lain di mulut, lain di hati, lain pula kelakuannya. Jika itu terjadi pada diri saya, tidak usah risau, jangan risau. Cukup diam saja sambil memperhatikan. Tidak perlu mengotori spiritualnya sendiri. Sebab karma yang akan menghakimi saya, karma yang akan mengadili saya, karma yang akan menghukum saya. Dan yang namanya karma itu kejam Bu Erna, kejam dan nyata. Dengan ini, apakah Ibu Erna sanggup menjaga Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas yang merupakan 3 singgasana kekuasaan Tuhan yang ada di dalam diri Ibu Erna? Sanggup. Kalau Ibu Erna sanggup, saya pun lebih sanggup menemani spiritual Ibu Erna. Namun di sini tidak segampang yang dipikirkan oleh orang pada umumnya Bu Erna. Bahkan Bu Erna sendiri sudah membuktikan dengan keliling ke sana ke sini, ke sana ke sini, ke sana ke sini. Namun hasil yang Ibu Erna inginkan belum Ibu Erna dapatkan. Artinya ini bukan hal yang remeh. Untuk mencapainya ada 3 level yang harus Ibu Erna tempuh. Level pertama adalah patrap samadhi mijil sowan sebagai penjaga otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Level kedua sebagai pembersih otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Dan level yang ketiga yang merupakan level terakhir adalah pembuka otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Kalau Ibu Erna sudah menyelesaikan 3 level ini, maka Ibu Erna akan saya pertemukan dengan apa yang Ibu Erna inginkan. Ibu Erna bisa paham ini. Kesimpulannya, pada pertemuan kita kali ini, pertemuan kita pertama kali ini Ibu Erna belum bisa di sini. Karena apa? Karena Ibu Erna punya suami, punya anak, punya keluarga, dan punya tanggung jawab di rumah. Maka Ibu Erna, saya mohon kembali dulu ke rumah untuk menyelesaikan 3 level yang menjadi syarat utamanya. Karena itu bisa dilakukan di rumah Ibu Erna. Syukur-syukur suaminya Ibu Erna bisa ikut bareng melakukannya, karena itu akan lebih mempermudah, lebih memperingan prosesnya nanti. Setelah selesai itu, saya harap Ibu Erna segera datang ke sini.
tidak membuang waktu terlalu lama. Karena jika 3 level itu sudah selesai, Ibu Erna sudah layak untuk bertemu dengan sang guru sejati. Ibu Erna sudah pantas untuk mengenal Tuhan lebih detail, lebih dalam lagi. Untuk itu saya siap membantu. Ibu Erna, setiap levelnya dilakukan atau dipraktekkan 7 kali berturut-turut. Nah, 7 kali berturut-turut yang di setiap levelnya ini terserah Bu Erna mau diselesaikan berapa hari. Kalau di dalam sehari semalamnya Ibu Erna mampu melakukan 1 kali, berarti dibutuhkan 7 hari untuk 1 level. Tapi kalau Ibu Erna bisa melakukan 2-3 kali di dalam sehari semalamnya, berarti kurang dari 7 hari kan. Nah, masing-masing levelnya ini dipraktekkan atau dilakukan 7 kali berturut-turut. Kalau sudah dilakukan 7 kali berturut-turut, nanti naik lagi ke level 2. Level 2 juga sama, 7 kali berturut-turut. Kalau sudah 7 kali berturut-turut, naik lagi ke level 3. Setelah selesai di level 3, jangan buang waktu terlalu lama, karena keadaannya kurang mendukung. Keadaan alam semesta yang sedang kita huni ini tidak mendukung kalau terlalu lama membuang waktu. Segera Bu Erna datang lagi ke sini. Saya akan membantu tentang Asmo Sejati Bu Erna, dan saya akan menemani Bu Erna untuk lebih mudah, lebih singkat bertemu dengan guru sejatinya Bu Erna dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan yang lebih perlu lagi Bu Erna lakukan, ini gratis Bu Erna ya, ini gratis. Tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun. Jadi Bu Erna jangan sampai mempersiapkan ini untuk saya ya. Karena apa? Karena itu nanti akan mempersulit spiritualnya Bu Erna. Tujuan Bu Erna mungkin baik, ya kan? Tujuan Bu Erna mungkin baik, tapi kebaikan yang Ibu Erna lakukan dikarenakan pamrih ini justru akan mempersulit spiritual Bu Erna dan mempersulit saya dalam menemani spiritual Bu Erna. Nggih. Saya rasa itu sudah jelas Bu Erna ya. Namun jangan risau Bu Erna, walaupun waktunya tertunda, tapi saya akan memberikan kesaksian kepada Bu Erna agar spiritual Bu Erna itu menemukan titik puas. Ya, titik puas. Jangan pernah lelah mencari Tuhan. Betul. Kapan waktunya akan datang. Betul. Ya udah, kejar aja terus. Janji Allah itu pasti. Ya udah, kejar aja kapan. Dengan terekamnya ini Bu Erna, saya ucapkan terima kasih. Karena apa? Karena Bu Erna bisa jadi bahan penggugah kesadaran jutaan wanita di luar sana Bu Erna. Banyakkan wanita urusannya dunia semua. Urusannya dunia semua. Urusannya ingat mati. Yang dipentingkan dan diutamakan justru malah mempersulit suaminya, membebani suaminya. Bener. Tapi semuanya kekayaan apa nggak akan membahagiakan. Nggak akan membahagiakan. Contohnya aku punya semua tapi aku belum bahagia. Lah iyalah, ini buktinya Bu Erna. Bu Erna memiliki semuanya. Ini punya mobil, punya rumah, punya sampai mana? Iya, suami punya, anak punya, cucu punya. Di sini tuh galau. Nanti aku mati tuh mau kemana? Jangan-jangan aku sengsara di sana. Lihat suamiku nggak pernah ibadah, sibuk melulu sama pekerjaannya. Bagaimana ini? Sampai Bu Erna bersedia mewakili sang suami untuk berspiritual karena mengetahui suaminya teramat sangat sibuk dan tidak bisa meninggalkan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Itu cukup menggugah saya, luar biasa. Terima kasih kehadiran Bu Erna, dan selanjutnya mari kita belajar bersama-sama. Sekali lagi terima kasih Bu Erna, tercerahkan kita semuanya. Tapi ngerekam sepintas enggak apa-apa ya Bu Erna. Nanti dikiranya gaib. Jangan-jangan perempuan yang dimaksud Pak Web itu gaib. Nah, itu wujudnya Ibu Erna dari Bandung. Kalau Ibu Erna nggak kenalnya Ibu Budi. Oh, Ibu Budi. Itu Ibu Budi. Itu Ibu Budi. Mantap. Terima kasih. Selamat Rama, matur nuwun.